Konflik panas antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil memasuki babak baru. Setelah Bareskrim Mabes Polri mengumumkan hasil tes DNA yang menyatakan bahwa si A, anak dari Lisa Mariana, tidak memiliki kecocokan biologis dengan Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa luapan emosi Lisa yang sampai mengamuk dalam siaran langsung di media sosial, bahkan menyebut RK sebagai tuyul? Bagaimana pula tanggapan dari pihak kuasa hukum kedua belah pihak? Benarkah RK sudah menutup rapat pintu damai terhadap Lisa? Lalu, bagaimana dengan Revelino Tuasei? Benarkah dirinya merasa puas karena hasil tes DNA negatif dan akan melanjutkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Lisa? Di sisi lain, benarkah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap mempertemukan Lisa dengan RK untuk berdamai? Namun, apa syarat khusus yang diajukan oleh Hotman untuk mewujudkan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Setelah sekian lama berselimut kabut teka-teki, klaim Lisa Mariana memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya terjawab sudah. Pada Selasa 20 Agustus 2025 kemarin, Bareskrim Mabes Polri mengumumkan hasil tes DNA yang menyatakan bahwa CA, anak dari Lisa Mariana, tidak memiliki kecocokan biologis dengan RK. Namun, di waktu yang tak terpaut jauh, Lisa langsung tampil dalam siaran langsung di akun sosial medianya dengan menyiratkan kekecewaan mendalam. Ia meluapkan kemarahan secara terbuka, menyampaikan berbagai tudingan dan analogi yang kontroversial. Dengan tegas Lisa menyatakan bahwa dirinya sangat serius dan tidak bermain-main soal anak. Ia juga merasa perjuangannya sebagai ibu tidak dihargai dan menolak dia meski ancaman hukum, kasus dugaan pencemaran nama baik, membayangi. Lisa yang seolah tak kuasa menahan amarah, bahkan menyebut hasil negatif sebagai anak tuyul dan menyindir Ridwan Kamil dengan istilah yang sama. Gue gak main-main ya di sini ya, gue amuk beneran lo. Kalau udah perihal anak gue amuk beneran lo. Gue udah bilang kalau negatif pastilah anak tuyul. Berarti saya RK tuyul. Bomat mau dilaporin pencemaran nama baik kayak apa lo RK lo. Dulu pas main maksa-maksa. Gaya ono ini kucrut. Mencintaiku apa adanya. Di beasiswain, dibeain kuliah. Sekarang mau main lapor-laporan. Pikir dong pakai otak. Lu pikir seorang ibu, yang kayak gini dimain-mainin gak lucu. Di tengah luapan emosi yang meledak-ledak, Lisa Mariana mendadak menangis terseduh sambil mengutarakan isi hati terdalamnya.
Dirinya pun menyatakan tidak takut menghadapi gugatan pihak RK karena merasa telah bersikap jujur sejak awal. Namun hasil tes DNA justru tidak sesuai dengan harapannya. Kemarahannya pun semakin meluas hingga menyentuh berbagai isu lain yang menyeret nama Ridwan Kamil, menandakan bahwa konflik di antara mereka belum akan berakhir dalam waktu dekat. Lo lihat mata gue, panggil psikolog manapun. Kalau sekiranya emang gue bohong. Pertama kali gue putus itu di Dr. Richard. Gue jujur. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, justru menyampaikan sikap yang lebih tenang. Mereka mengaku menerima hasil tes DNA dengan lapang dada dan menyebut proses yang telah dijalankan oleh Bareskrim sebagai profesional dan transparan. Apalagi selama ini masyarakat sudah begitu menantikan hasil dari tes tersebut dan saat hasilnya keluar sudah sepatutnya untuk berbesar hati. Meski demikian, John Boy menegaskan bahwa perjuangan hukum untuk Lisa masih akan tetap berlanjut demi mencari solusi yang adil dan bermartabat ke depannya. Yang jelas kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan tes DNA, sampel tes DNA sampai sekarang hasil, dan kami sangat menerima apapun itu hasil. Seperti yang statement dari pihak Bapak RK ataupun kuasa hukumnya juga kan, apapun hasilnya tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan dibicarakan ke depannya. Namanya perjuangan kita untuk klien kami Lisa Mariana pasti akan ada ke depannya seperti apa. Makanya saya bilang saya akan tetap mendampingin klien saya semua permasalahan hukumnya sampai dengan hasil tes DNA ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang baik ke depan. Saya rasa ini semua sudah profesional yang sudah dijalankan oleh Bareskrim dan Pusdokes Mabes Polri. Jadi kita tidak ada berpikiran sama sekali rekayasa atau seperti apa. Jadi saya rasa nggak perlu dibahas lagi. Yang jelas kita harus berlapang dada untuk menerima ini. Ya masyarakat kan menunggu ini, ya inilah hasilnya. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyatakan bahwa hasil tes DNA sudah cukup untuk menyelesaikan konflik yang selama ini terus memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa CA bukan anak biologis dari RK dan menyebut bahwa langkah hukum selanjutnya masih akan dirundingkan. Namun Muslim juga menjelaskan bahwa mereka masih membuka ruang untuk penyelesaian damai, termasuk kemungkinan permintaan maaf dari Lisa di media. Apalagi sejak awal kliennya sudah siap menyatakan akan menghormati apapun hasilnya dan bertanggung jawab jika memang CA adalah darah dagingnya sekalipun. Lantas, benarkah jika hal itu tidak terjadi, maka proses hukum akan terus berlanjut, bahkan jika Lisa harus mendekam di balik jeruji besi? Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri.
sekali lagi sudah disampaikan oleh pihak Bareskrim dan Dokes hasilnya bahwa tidak cocok dengan Pak Ridwan Kamil. Kami harap bahwa dengan adanya tes DNA ini sudah berakhir konflik. Sudah tidak ada lagi persoalan di media publik, di media sosial, spekulasi sudah berakhir. Gugatan yang di Bandung seperti apa nanti lanjut? Ya itu sedang proses, ya biarkan saja proses itu seperti apa adanya, kan gitu. Jadi ya kita tunggu aja, karena ini kan tahapan terkait dengan bukti nanti akan mungkin kita sampaikan di Pengadilan Negeri Bandung. Kami hadir di sana, saya bersama rekan saya, ada juga dari kuasa hukum Lisa Mariana, bahwa sampel itu benar-benar, mohon maaf bukan hasilnya, itu disegel, dibuka oleh Kepala Dokes Ibu Jenderal Hastri kalau tidak salah, dengan beberapa rekan dari sana, dan itu dibuka. Dan itu kami pun deg-degan juga sebetulnya, karena baru kali ini kan, kasus seperti ini yang memang luar biasa. Kami mengapresiasi Pak Ridwan Kamil mau melakukan tes DNA dan hasilnya seperti itu. Karena ini harus berakhir dari pihak pelapor sekali lagi menganggap bahwa peluang untuk restrukturisasi selalu ada. Dari awal Pak RK menyampaikan kepada kami bahwa menghormati setiap proses hukum. Apapun hasilnya Pak RK menerima, baik dia positif maupun negatif, karena itu bentuk penghormatan beliau kepada hukum. Lalu, bagaimana dengan Revelino Tuasei? Benarkah dirinya merasa puas karena hasil tes DNA negatif dan akan melanjutkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Lisa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah hasil tes DNA menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA, anak selebgram Lisa Mariana, sorotan kini beralih ke sosok Revelino Tuasei. Pria yang sebelumnya mengaku sebagai ayah kandung CA itu menyambut hasil tersebut dengan rasa lega. Ia merasa klaimnya sejak awal mulai terbukti dan kini bersiap untuk melangkah ke tahap pembuktian berikutnya. Revelino menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA, namun bukan di Jakarta, melainkan di Bandung. Di tengah ketegangan yang masih membara, Revelino juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bareskrim Polri. Ia menyebut proses yang dijalankan sebagai profesional dan transparan. Namun, dirinya menyayangkan sikap Lisa Mariana yang terus mempertanyakan hasil tes DNA. Menurutnya, ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah diuji secara ilmiah justru berpotensi menjatuhkan kredibilitas institusi penegak hukum. Gue ya seneng ya karena apa yang gue bilang dari awal gitu bahwa CA ada anak gue ya ternyata hasilnya kan negatif di Pak RK ya. Gue sih pengennya segera juga maksudnya segera tes DNA gitu. Gue sih nggak pernah mau ngalor ngidul ya, maksudnya dengan gue berstatement dari awal pun gue pulang gitu dari pesantren ya, gue berstatement seperti itu ya, gue emang yakin sih memang CA ya gue gitu loh. Gue dan kuasa hukum gue mungkin akan kita akan mengajukan tes DNA juga ya, tapi bukan di Jakarta tapi di Bandung ya, karena kan ketika mereka nggak puas gitu ya, monggo-monggo aja gitu. Tapi apakah siap gitu dengan biaya yang sangat besar? Gue sih teman gue sih dulu ya, gue pernah tahu gitu ya, itu gila harganya. Kalau gue sih pribadi ya sangat membuang waktu, karena ya emang sama aja Ataupun ya ini pihak Polri, kepolisian Indonesia itu udah sangat bagus dan mereka memang sangat profesional gitu. Tapi ketika pihak LM nggak puas, berarti lu sama aja kayak ngejatuhin institusi tersebut gitu. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin,
Kasubdit I Ditipit Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso, turut mengumumkan hasil pemeriksaan DNA yang telah lama dinantikan publik. Hasilnya bahwa tidak ada kecocokan DNA antara RK dengan CA seperti yang selama ini diklaim oleh Lisa. Kombes Rizky turut menyatakan bahwa hasil tersebut akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melangkah ke tahap hukum selanjutnya terkait laporan RK terhadap Lisa. Mereka pun akan segera menentukan kepastian hukum, yang artinya ada kemungkinan bahwa Lisa bisa ditetapkan menjadi tersangka. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LPB 1744 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @LisaMarianaAA dan @LisaMarianaAOFC terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK, telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertepat di Laboratorium DNA Pusdokes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA terhadap 6 barang bukti sampel DNA tersebut yang meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Bahwa secara genetik adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA bidang Laboratorium DNA Labdokes Pusdokes Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu, benarkah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap mempertemukan Lisa dengan RK untuk berdamai? Namun, apa syarat khusus yang diajukan oleh Hotman untuk mewujudkan hal tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kehebohan yang muncul pasca hasil tes DNA resmi menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA, pengacara kondang Hotman Paris turut angkat bicara.
Menurutnya, arah kasus kini sudah terang benderang, sehingga tidak ada lagi ruang untuk spekulasi dan sudah waktunya semua pihak melakukan introspeksi. Hotman bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dan mempertemukan Lisa dengan RK. Ia menilai bahwa konflik ini sudah terlalu jauh bergulir di ruang publik dan satu-satunya cara untuk meredakan ketegangan adalah dengan saling mengalah. Namun, Hotman menyebut syaratnya untuk hal itu adalah Lisa mencabut gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung. Sementara, RK juga mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan ke Mabes Polri. Jika keduanya bersedia, Hotman mengaku siap mengatur pertemuan secara langsung dan mendamaikan kedua belah pihak. Himbauan dari Hotman 911 kepada RK dan LM. RK dan LM. Karena hasil DNA, tes DNA sudah keluar, maka arah kasus udah jelas. Arah kasus udah jelas. Sudah waktunya kalian untuk introspeksi, untuk mau saling mengalah, untuk berdamai. Saya bersedia, Hotman Paris bersedia mempertemukan LM dan RK. Kebetulan RK adalah sahabat saya dan kebetulan pengacara dari LM adalah keponakan Hotman Paris kandung, yaitu pengacara Markus, itu adalah ponakan kandung dari Hotman Paris, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bersedia berdamai, segera hubungin saya akan pertemukan. Syaratnya gampang, saling cabut tindakan hukum, cabut gugatan perdata yang dibuat oleh LM, cabut laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh RK. Case close, mari kita menuju masa depan yang lebih bagus. Mari kita berpetualang lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.